Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudulkan kasus tas branded di Batam, yang disusun oleh saya, Tantri Novia, NIM 2200243320. Kasus posisi. Terdapat aktivitas pembelian dan penjualan tas merek ternama seperti tas Gucci, Chanel, Hermes, dan lain-lain tanpa dilengkapi dokumen resmi yang dapat membuktikan produk tersebut asli. Tas-tas itu dijual di pasar gelap di area Batam, di mana pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai barang yang dibelinya. Karena itu, para pembeli merasa tertipu karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan keaslian yang dijanjikan. Pihak-pihak yang terlibat. Para pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi konsumen yang merasa dirugikan, pelaku usaha yang menjual produk tanpa izin dan sertifikat resmi, serta instansi pemerintah seperti Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga polisi yang bertugas mengawasi hal tersebut. Selain itu, ada lembaga seperti BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan juga BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang bertugas melindungi hak konsumen serta menyelesaikan perselisihan yang muncul. BPKN memiliki fungsi strategis dalam memberikan nasihat kepada pemerintah, sedangkan BPSK menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Next. Kapan terjadinya? Kasus penjualan tas merek ilegal di Batam sudah berlangsung sejak lama dan semakin meningkat sejak tahun 2014 hingga 2015. Peristiwa tersebut terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Republik Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya fenomena ini terjadi karena masyarakat semakin banyak membeli barang merek yang berkualitas namun harganya terjangkau. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa memperhatikan aturan hukum. Di sisi lain, pengawasan pemerintah yang kurang, kesadaran hukum konsumen yang rendah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen resmi semakin memperburuk kondisi ini. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tas-tas bermerek masuk ke Batam melalui jalur penyelundupan, baik melalui pelabuhan kecil maupun jalur ilegal lainnya. Produk-produk ini lalu dijual ke pasar lokal tanpa dilengkapi sertifikat asli, sehingga pembeli terkena tipu muslihat dan mengalami kerugian. Pemerintah juga rugi karena kehilangan penghasilan dari pajak impor. Ketimpangan informasi ini merugikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Landasan hukum yang dilanggar. 1. Pasal 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. 2. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi dan menjamin mutu produk. 3. Pasal 62
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ancaman pidana dan sanksi administratif bila pelaku usaha melanggar ketentuan. Akibat hukum, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, denda, pembekuan izin berusaha, dan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelengkap lainnya. Pemerintah dianggap lalai dalam pengawasan karena tingginya jumlah barang ilegal yang masuk tanpa disertai dokumen resmi. Selanjutnya ada upaya dan perlindungan konsumen. 1. Bea cukai. Pengawasan di Batam ini masih lemah karena banyaknya pelabuhan tidak resmi dan luasnya wilayah perbatasan. Jadi bea cukai harus memperketat pengawasannya. BPSE 2. BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, juga bertugas mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Namun, fungsinya masih belum maksimal karena kurangnya jangkauan langsung ke daerah rawan seperti Batam. 3. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, harus memberikan kemudahan bagi konsumen yang dirugikan. Namun, keberadaannya masih terbatas di berbagai kota dan belum banyak diketahui masyarakat luas. 4. Tantangan yang dihadapi yaitu pengawasan lemah, pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tidak resmi, dan keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, kesimpulan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus tas merek ilegal di Batam menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan lengkap. Hal ini menegaskan betapa pentingnya peran lembaga seperti BPKN dan BPSK dalam melindungi hak konsumen secara hukum. Pemerintah juga perlu lebih ketat dalam mengawasi barang impor dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih waspada saat berbelanja. Perlindungan konsumen harus ditegakkan agar terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan adil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.